Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan pagi, abang dan kakak. Perkenalkan, nama saya Ranita Triwahyuni dengan NIM 08051182227050 dari kelas B genap. Baiklah, di sini saya akan membuat video laporan praktikum WebGIS kelautan. Materi kedua yaitu pengolahan data batimetri. Data batimetri merupakan data yang mempresentasikan kedalaman laut ataupun dasar laut dari permukaan air. Data ini penting untuk memahami topografi dasar laut. Metode pengukuran batimetri ini dapat dilakukan secara tiga, yaitu pengukuran langsung atau in situ, kemudian secara remote sensing, dan melalui model digital elevation atau DEM. Peta BATNAS ini atau peta batimetri nasional dapat diunduh melalui website Tanah Air. Adapun pengaplikasian dalam peta batimetri yaitu untuk menentukan lokasi pelabuhan, membantu nelayan memilih lokasi yang aman, kemudian membantu analisis tsunami. Baiklah, di sini kita akan langsung saja ke pengolahan data batimetri. Kita akan mulai pengolahan data. Kita buka ArcGIS Pro, kemudian pada New Project Map, kita create a new project, lalu kita kasih nama bebas. Lalu pada location, silakan dipilih sesuai folder masing-masing. Jika sudah, kita klik OK, lalu bisa create new project OK. Jika sudah, di sini kita ke map, lalu kita ke add data, lalu kita tambahkan file BATNAS atau batimetri nasional yang sudah kita unduh. Sebelumnya kita unduh dua, yaitu pada bagian kanan dan kiri, lalu kita klik OK, sehingga peta BATNAS akan muncul di table of content. Jika sudah, kita ke imagery, lalu raster function, lalu di sini kita cari mosaik, lalu mosaik raster, kemudian pada raster kita masukkan file batimetri keduanya, lalu pada operation kita pilih min, lalu kita create new layer. Jika sudah, maka mosaik raster akan muncul. Kemudian kita ke menu view, lalu kita ke geoprocessing. Pada geoprocessing ini kita cari grid index feature. Oke, pada output feature class, di sini kita kasih nama grid. Pada input feature kita masukin mosaik raster, lalu pada satuannya ini kita ubah ke meter, kemudian polygon width and height kita ubah ke 500. Oke, jika sudah, kita run. Jika hasilnya sudah selesai, maka akan muncul di table of content hasil grid. Lalu kita ke geoprocessing lagi, kita cari feature vertex to point. Oke, pada input feature kita pilih grid, lalu pada output feature class kita kasih nama deep atau kedalaman. Pada point type kita pilih start vertex, lalu kita run. Oke, pada hasil deep kita klik kanan, lalu kita di sini kita bisa ubah colornya menjadi warna bebas. Oke,
Untuk melihat hasilnya kita bisa zoom. Di sini ini adalah hasil poin yang telah kita buat. Ke pengolahan yang kedua, sama seperti tadi, kita ke map, kemudian ke add data, lalu kita tambahkan dua data batimetri yang sudah diunduh, lalu kita klik OK. Jika sudah, kita ke imagery, raster function, lalu kita cari mosaik. Jika sudah, mosaik raster, pada raster kita pilih file data 2 batimetri tadi, kemudian pada operation kita pilih min, lalu kita create new layer. Jika sudah, kita ke map, lalu kita add data, kita tambahkan file scope SHP-nya, lalu kita klik OK. Jika sudah, kita ke view, lalu geoprocessing. Kemudian pada geoprocessing kita akan mencari fitur extract by mask. Kemudian pada input raster kita masukkan mosaic raster. Pada input feature max data kita masukkan scope. Lalu pada output raster kita kasih nama max, lalu kita run. Jika sudah, maka hasil max-nya akan muncul di table of content. Lalu kita ke geoprocessing lagi, kita cari fitur contour list. Kemudian pada input raster kita masukkan max. Lalu pada output polyline feature kita kasih nama contour. Lalu pada contour value kita masukkan sebanyak 5 kelas. Yang pertama itu minus 1, kemudian minus 2, lalu minus 5, minus 10, minus 20. Oke, jika sudah, kita klik run, maka hasil konturnya akan muncul seperti pada layar. Di sini untuk garis konturnya sudah muncul, kemudian pada kontur kita klik, lalu kita klik kanan. Lalu pada label kita checklist agar nilai garis konturnya keluar. Di sini bisa dilihat terdapat nilai konturnya. Baik, kita ke pengolahan yang ketiga yaitu polygon. Sama seperti sebelumnya, kita ke add data, lalu kita tambahkan kedua data batimetri, lalu kita ke raster function. Di sana kita pilih file data batimetri, lalu kita operationnya kita pilih min, lalu kita klik run, maka hasil mosaic raster akan tampil pada table of content. Lalu kita ke add data, kita tambahkan file scope-nya. Jika sudah, kita klik OK, lalu kita ke geoprocessing, kita ke menu reclassify. Lalu pada input raster, kita pilih mosaic raster, lalu reclassification, kita pilih classify. Oke, pada method di sini kita pilih manual interval. Kemudian di sini kelasnya kita pilih 4.
Di sini kita ubah nilainya minus 10. Kemudian minus 5. Lalu minus 1. Kemudian 22. Di sini saya kurang tahu kenapa pada menu fitur kelasnya tidak bisa diubah. Seharusnya bisa karena sebelumnya saya sudah melakukan pengolahan sebelum membuat video. Di sini saya tetap pilih manual interval dengan kelasnya bisa diubah menjadi 4. Namun di sini tidak bisa. Jadi di sini harusnya 4 kelas ya. Lalu kita klik OK. Lalu pada output rasternya kita ubah menjadi kelas jika sudah kita run, maka hasil kelasnya akan muncul di table of content. Lalu kita ke menu geoprocessing lagi, kita ke raster polygon, lalu pada input raster kita masukkan kelas, lalu pada field tetap value, lalu pada outputnya kita beri nama area dangkal. Lalu pada simply polygon kita checklist, kemudian kita run, maka hasilnya akan muncul di table of content. Kemudian pada area dangkal kita klik kanan, lalu kita ke atribut table, oke. Kemudian pada atribut table kita pilih select by attribute. Di sini input row-nya itu area dangkal, kemudian selection type-nya new selection, lalu where-nya grid code. Kemudian di sini pilihannya is equal to, kemudian kelasnya 4. Jika sudah, kita klik apply, lalu kita klik OK. Kemudian kita akan ke menu geoprocessing lagi. Kita cari dissolve. Pada input feature kita pilih area dangkal, lalu pada output feature-nya kita pilih area 1 meter. Lalu pada dissolve fill-nya kita pilih grid code, kemudian unchecklist grid multipart-nya. Lalu kita klik run, maka pada table of content akan muncul
Oke, di sini area dangkal 1M akan muncul. Kemudian lakukan proses yang sama, yaitu input feature-nya area dangkal. Pada output feature-nya kita buat area 5 meter. Lalu di soft fill-nya tetap grid kode, lalu kita run, maka hasil area dangkal 5 meter akan muncul. Lalu kita lakukan hal yang sama. Di sini pada outputnya kita ubah area 10 meter. Lalu kita klik run, maka hasilnya akan muncul. Di sini kita ubah warna setiap area, misalnya area dangkal 1M itu warna yang lebih muda, ini warna yang agak tua, dan warna area 10 meter itu yang lebih tua. Di sini sebagai penanda agar wilayah untuk masing-masing kedalaman itu bisa diwakilkan. Ini adalah hasil yang sudah saya olah. Bisa dilihat perbedaan warna itu mewakili kedalaman. Baiklah, di sini saya akan membandingkan pengolahan data batrimetri melalui ArcMap. Di sini merupakan hasil peta poin. Untuk proses keduanya, baik di ArcMap maupun ArcGIS Pro itu kurang lebih sama. Namun mungkin pada ArcMap itu harus lebih detail dan prosesnya lebih lama. Juga sebelumnya saya sudah melakukan pengolahan, dan di ArcMap ini sering error dan not responding, sehingga sulit. Dibandingkan ArcGIS Pro itu lebih mudah dan lebih cepat. Namun fitur-fiturnya karena masih pengenalan jadi agak susah mengenalinya. Untuk data konturnya, kemudian raster reclass atau polygon, ini untuk hasil yang di ArcMap. Kemudian untuk yang di ArcGIS Pro yaitu peta poinnya di sini, kemudian peta kontur, lalu peta poligon. Baiklah, cukup sekian video laporan yang telah saya buat. Saya mohon maaf apabila kurang jelas maupun dari kata-kata saya yang agak belibet. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.